الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Yang dengan nikmat-nikmat itu dari Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu bentuk syukur kita atas nikmat-nikmat itu tadi adalah syukur dengan jawarih kita, anggota badan kita, dengan melaksanakan tuntutan-tuntutan, kewajiban-kewajiban yang Allah SWT bebankan atas setiap diri kita. Dan jika kita mau membandingkan banyaknya tuntutan-tuntutan Allah ataupun kewajiban-kewajiban yang ada di atas pundak-pundak kita dari syariat agama Islam ini, dibandingkan dengan banyaknya jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya nikmat itu jauh lebih banyak daripada syariat yang Allah bebankan kepada diri kita. Sampai Allah mengatakan: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmat-nikmatku, maka pasti tidak akan bisa kalian hitung nikmat itu saking banyaknya. Salawat serta salam terlimpah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan wasilah kita pelajari sirah jalan hidup Nabi Muhammad, kita berharap agar tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya, tumbuh rasa takzim kita kepada Nabi Muhammad SAW, pun begitu juga kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kita lanjutkan kajian sirah kita. Ini adalah seri terakhir, part ketiga dari kisah yang terjadi, yang dijalani oleh Nabi dan para sahabatnya dari perang Badar dan sebelum perang Uhud. Kisah-kisah terakhir yang berkaitan dengan perang Badar dan sebelum perang Uhud. Karena jarak antara perang Badar dan perang Uhud itu hanya 1 tahun saja. Perang Badar terjadi di Ramadan tahun kedua Hijriah, sedangkan perang Uhud terjadi di tahun ketiga Hijriah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, setelah perang Badar selesai, terakhir kami kisahkan tentang terbunuhnya Fir'aun hadhil ummah ataupun Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal. Bagaimana akhir hayat dari Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal, dibunuh oleh 2 anak kecil yang masih berumur 16 tahun. Kemudian diakhiri hidupnya lewat perantara Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia yang secara postur itu sangat kecil sekali dan kerjaannya dipandang remeh ketika di Makkah, yaitu hanya menjadi pengembala kambing, menjual jasa sebagai pengembala kambing. Ditebas kepalanya Abu Jahal oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, kemudian diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang waktu itu Nabi Muhammad masih tidak percaya. Apakah dia adalah dia? Apakah dia adalah Abu Jahal? Karena wajahnya berlumuran darah
Seperti kemarin kita kalau menyembelih kambing itu kan kadang ada kepala yang kemudian berlumuran darah sampai tidak terlihat bentuk wajahnya. Ini kambing atas nama siapa kan gitu. Nah ya, sebagaimana Abu Jahal juga ketika terbunuh, ketika dipukul oleh dua anak kecil ini tidak sampai meninggal, tapi darahnya bercucuran sampai tidak bisa dikenali. Dan Mu'adz bin Jabal bisa mengenalinya, kemudian dipenggal kepalanya, diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah perang Badar usai, Rasulullah tidak langsung pulang ke Madinah, tapi beliau tetap tinggal di Badar selama 3 hari. Dan Rasulullah SAW mengutus sahabat Zaid bin Harisah dan Abdullah bin Rawahah untuk membawa kabar kemenangan ke Madinah. Sambil teriak-teriak, Zaid bin Harisah ini datang ke Madinah dengan menunggangi untanya Nabi Muhammad. Sambil berteriak-teriak, Abu Jahal meninggal dunia, Umayyah bin Khalaf telah meninggal. Orang-orang yang ada di Madinah, sahabat-sahabat yang tidak ikut berperang, terkagum-kagum dan kaget. Bukannya Rasulullah keluar untuk mengejar dan untuk merampas hartanya Abu Sufyan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, harta orang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan. Kenapa kok kabar yang sampai kepada kita Abu Jahal meninggal, Umayyah bin Khalaf meninggal, dan pentolan-pentolan orang-orang Quraisy meninggal? Bagaimana ceritanya? Maka kemudian Zaid bin Harisah menceritakan dan Abdullah bin Rawahah. Tapi orang munafik waktu itu juga menyebar berita kadhib, berita bohong, dengan mengatakan Qutila Muhammad wa hadhihi naqatuhu na'rifuha. Alhamdulillah, Muhammad sudah meninggal. Nah itu Zaid buktinya pulang dengan menunggangi untanya Nabi Muhammad. Wa hadza Zaid la yadri ma yaqulu min al-ra'b. Dan ini Zaid, dia teriak-teriak seperti itu dalam kondisi sedang tidak sadar karena saking takutnya lari dari medan perang Badar. Wajah afalan, dan dia datang dengan kepada kita karena kabur dari medan pertempuran. Jadi orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi sebelumnya sudah menebar kabar bohong, walaupun mereka sebenarnya sudah tahu dulu, dapat kabar kalau Nabi Muhammad ternyata berperang melawan 1000 orang Quraisy berbanding 300 saja, sehingga mereka sangat termotivasi agar Nabi Muhammad kalah. Ya. Berita ini disambut dengan kegembiraan besar oleh kaum muslimin karena menjadi bukti nyata pertolongan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemenangan Badar ini mengangkat kedudukan Islam dan membuat musuh-musuhnya semakin segan. Namun di tengah kegembiraan tersebut, kaum muslimin juga berduka atas wafatnya anak Nabi Muhammad SAW, istrinya Utsman bin Affan, Ruqayyah binti Muhammad, putri Rasulullah SAW. Rasulullah memiliki 5 putri. Ada yang hafal betul? Salah satunya Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian siapa? Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, siapa lagi? Lupa. Anak Rasul ada berapa? Ada 7. Yang 5 perempuan, yang 2 laki-laki, Abdullah dan Ibrahim. Salah satu yang meninggal, dan semuanya meninggal ketika Nabi Muhammad hidup kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Ruqayyah binti Muhammad meninggal, putri Rasulullah SAW. Sehingga peristiwa ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwa dalam kehidupan seorang mukmin, kebahagiaan dan kesedihan itu bisa datang dalam satu waktu. Dan Usamah bin Zaid, beliau mengatakan, "Atana al-khabaru hina sawaina turaba ala Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati kanat inda Utsman bin Affan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khallafani 'alaiha ma'a Utsman." Kabar gembira dengan berita kemenangan kaum muslimin di medan perang Badar itu ketika kami sedang meratakan kuburannya
Ruqayyah binti Muhammad SAW. Jadi selama kita masih hidup di dunia, kegembiraan itu ada masanya, waktu lapang itu ada masanya. Sebagaimana juga musibah, sesuatu yang tidak kita sukai itu pun juga tidak selamanya. Kita hidup di negeri yang fana, kita hidup di tempat ataupun di dunia yang tidak kekal abadi. Ini salah satu penggalan dari bentuk kehidupan dunia. Kadang kebahagiaan dan kesedihan dapat datang bersamaan. Di dalam surat Yusuf kita belajar bagaimana satu hal yang sama dalam satu waktu bisa datang dengan berupa kesedihan, satu waktu atau di waktu yang lain dia bisa datang dengan bentuk kebahagiaan. Saudara-saudara Yusuf alaihi salam ketika memakam, membuat strategi untuk mencelakakan Yusuf, dibuang ke dalam sumur. Kemudian saudara-saudaranya pulang dengan membawa komis. Wajah biqamisihi bidamin kadhib. Waja'u biqamisihi bidamin kadhib. Dan saudara-saudara Yusuf datang kepada bapaknya Yakub dengan membawa bajunya Yusuf yang ada darah dusta, yang ada darah, tapi bukan darahnya Nabi Yusuf, itu adalah darah hewan buruan yang kemudian dioleskan. Datang sambil mengatakan, Yusuf, wahai bapakku, setelah wafat dia mati diterkam oleh serigala dan ini bukti bajunya ada darahnya. Tentunya Nabi Yakub waktu itu bersedih karena kehilangan Nabi Yusuf. Tapi di ayat lain di surat yang masih sama, surat Yusuf juga, ketika Nabi Yusuf sudah menjadi menteri ekonomi, kalau di Indonesia kan Pak Purbaya yang lagi pusing karena $1 tembus 18.000. Ini ngomong gitu. Tadi saya dapat kabar seperti itu. Nah, tapi ada apa-apa dan kita hidup di desa kan kita belanjanya pakai tenang. Di ayat yang lain ketika Nabi Yusuf sudah menjadi menteri, kemudian saudara-saudaranya sadar kalau itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berpesan kepada saudaranya, idhabu biqamisi hadza. Pergilah, kembalilah kalian pulang kepada ayah kita membawa baju ini. Yang dibawa pulang sama-sama baju. Di momen yang pertama, karena bajunya Nabi Yusuf, Nabi Yakub sedih karena dapat kabar wafatnya Nabi Yusuf. Di momen yang kedua, Nabi Yusuf pesan kepada saudaranya, bawa pulang komis itu nanti kemudian lemparkan ke wajah ayah kita, nanti akan kembali bisa melihat ayah kita. Sehingga bapaknya ketika saudara-saudara Nabi Yusuf datang mengatakan, aku mencium baunya Yusuf. Belum dilemparkan itu komisnya, bajunya belum dilemparkan, tapi sudah tahu itu. Sehingga saudara-saudaranya lah berkata, kau itu sudah tua, kau itu hanya mengigau saja. Ketika dilempar ternyata benar, kembali penglihatannya Nabi Yakub alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka jangan bersedih selama kita masih hidup di dunia. Kebahagiaan dan kegembiraan juga kesedihan itu bisa datang kepada kita sewaktu-waktu, bahkan bersamaan. Maka la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih. Jangan takut atas apa yang akan kita hadapi di masa yang akan mendatang, karena itu rahasianya Allah SWT. Dan jangan bersedih atas apa yang sudah berlalu, karena itu adalah tugas kita untuk mengistighfarinya. Baik. Setelah perang Badar usai juga ada kejadian jenazah para pemuka Quraisy yang terbunuh dilemparkan ke sebuah sumur tua yang ada di Badar, diseret. Rasulullah kemudian mengatakan, bi'sal ashirati kuntum li nabiyyikum. Seburuk-buruk keluarga itu adalah kalian. Berkata kepada siapa? Kepada 70 orang Quraisy yang telah meninggal di hadapan Nabi Muhammad. Bi'sal ashirati kuntum li nabiyyikum. Seburuk-buruk keluarga
seburuk-buruk sanak kerabat untuk nabinya adalah kalian. Kadzabtumuni wa saddaqanin nas. Ketika orang yang jauh justru membenarkanku apa yang aku bawa, kalian malah yang dekat denganku mendustakanku. Wa khadzaltumuni wa nasaranin nas. Kalian menghinakanku, kalian menimpakan isi perut unta di atas kepalaku ketika aku sujud sholat, sedangkan orang yang justru jauh malah menolongku. Wa akhrajtumuni wa awanin nas. Kalian mengusirku dari Makkah, sedangkan orang Madinah malah justru yang tidak kenal aku, yang tidak punya sanak kerabat denganku, mereka malah melindungiku. Summa amara bihim fasuhibu ila qalibin min qulubi Badr. Kemudian para sahabat disuruh untuk menyeret jenazah-jenazah orang-orang Quraisy yang mati di perang Badar ke sebuah sumur tua yang ada di Badar. Kemudian Rasulullah berkata dan memanggil mereka satu persatu. Seraya bersabda, wahai fulan bin fulan, menyebutkan nama-nama pentolan-pentolan orang Arab Quraisy. Wahai fulan bin fulan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Apakah kalian telah mendapati apa yang dijanjikan Rabb kalian itu benar? Sesungguhnya aku telah mendapati apa yang dijanjikan Rabbku itu benar. Bah kalian sudah mendapatkan yang kalian dulu. Tidak keluar. Gambarnya tidak keluar. Coba gitu. Bisa jadi kabelnya tua. Nah, tapi tidak apa-apa. Bilang 3 kali ini saja. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian sudah mendapati apa yang dijanjikan Rabb kalian itu benar? Rabbnya sama, Allah SWT. Tapi mereka punya tandingan-tandingan yang lain. Mereka punya sesembahan-sesembahan alihah yang lain. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku telah mendapati apa yang dijanjikan Rabbku benar. Aku sudah mendapati apa yang dijanjikan Rabbku itu benar. Mungkin kabelnya apa? Jadi sabar mau ya. Kabelnya daripada kita waktunya habis ngurusi proyektor, apa sayang sebenarnya jangan sudah pasang itu repot-repot. Baru kayaknya. Baik, ala kulli hal enggak apa-apa. Musibah. Kadang sedih, kadang semangat. Nah, baik. Rasulullah berkata kepada para jenazah. Kemudian ini yastagrib Umar bin Khattab perasaan ya Rasulullah. Mengapa engkau berbicara kepada jasad yang sudah tidak bisa mendengar dan berbicara? Maka Rasul menjawab, mereka dapat mendengar wahai Umar melebihi pendengaran ketika aku berbicara. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab, sedangkan kamu bisa menjawab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, setelah perang Badar juga Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat mengenai tawanan perang. Ada 70 tawanan perang. Ini kita apakan enaknya? Ya, enaknya diapakan ini? Kalau jenengan punya tawanan 70 orang-orang kaya. Kalau jadi sahabat Rasulullah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, kira-kira usulnya apa? Enaknya diapakan ini? Rasulullah bertanya, tidak mengambil keputusan langsung. Maka Abu Bakar kemudian usul, ya Rasulullah, mereka itu adalah Banu al-Ami wal Ashirati wal Ikhwan. Mereka itu adalah anak-anak keluarga, anak-anak paman-paman kita. Mereka itu masih keluarga dan mereka itu masih saudara-saudara kita. Wa inni ara an ta'khudha minhumul fidyah. Saya usul agar engkau mengambil tebusan saja dari mereka, dari tawanan-tawanan itu. Fayakunu ma akhadna quwwatun lana 'ala al-kufar. Sehingga ini menjadi kekuatan kita. Kita dapat tambahan harta atas orang-orang kafir Quraisy. Wa asa an yahdiyahumullah fayakunu lana 'adudan. Dan semoga Allah dengan kita bebaskan mereka lewat tebusan itu yang jumlahnya
1.000 sampai 4.000 dirham per orang per kepala. 1 dirham 100.000 dikalikan 1.000. Sudah berapa itu? Kali 70, tapi tidak 70 kemudian ditebus. Ala kulli hal, Abu Bakar usul agar mereka itu dibebaskan dengan cara ditebus. Datang Umar, Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, apa pendapatmu tentang tawaran ini? Enaknya kita apakan?" Kalau dengan jadi Umar kira-kira diapakan? Enggak segera dibunuh. Ya Rasulullah, tumakin aliyan min aqilin. Ya Rasulullah, serahkan fulan kepadaku. Dia masih saudara. Dia masih anak pamanku. Serahkan kepadaku biar aku. Ya Rasulullah, serahkan fulan kepada Abu Bakar. Dia masih saudara. Biar dibunuh sama Abu Bakar. Ya Rasulullah, serahkan Aqil kepada Ali. Biar dibunuh sama Ali. Enggak cuma dibunuh, tapi yang bunuh kerabatnya sendiri. Untuk apa? Umar bin Khattab punya alasan yang kuat. Mereka itu datang kepada kita menyerang dan berperang. Ya kalau kita menang, alhamdulillah hari ini kita menang. Kalau kita kalah, mereka sudah menghabisi kita semua. Dan tidak ada lagi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman, hatta ya'lamallahu annahu laisa fi qulubina hawadah fil musyrikin, agar orang-orang musyrik tahu bahwasannya tidak ada rasa kasihan di dalam hati-hati kita kepada mereka, biar mereka tambah takut lagi. Umar bin Khattab lihat beda. Nanti ketika Abu Bakar menjabat menjadi khalifah, ketika ada orang-orang kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat di zamannya Umar bin Khattab, biasanya menyerahkan kepada Nabi Muhammad. Sekarang sudah tidak Nabi Muhammad yang memimpin. Sekarang kamu Abu Bakar, saya nggak mau membayar zakat. Usulannya Umar bin Khattab apa? Sudah biarkan saja. Mereka itu masih Allah. Tapi Abu Bakar apa usulannya? Ya, kita perangi mereka. Ini menunjukkan apa? Hidayah, tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Baik. Yang Rasulullah ambil adalah keputusannya, pendapatnya Abu Bakar. Ya, kasihan ini baru pertama perang, baru pertama menawan, masih bingung, masih salah, biasa. Yang diambil adalah keputusannya Abu Bakar. Besoknya malam hari tidur, besok paginya ketika sholat subuh, Umar bin Khattab mendapati Abu Bakar dan Rasulullah menangis sejadi-jadinya. Umar bin Khattab nggak tahu kenapa ini. Dua orang ini menangis, sedangkan saya nggak menangis, malu otomatis. 3 sahabat yang nangis cuma 2, yang satu nggak nangis. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, akhbirni madza yubkika anta wa sahibuka. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, apa yang membuat kalian berdua menangis? Apa yang membuatmu menangis dan saudaramu menangis, sahabatmu menangis? Fa in wajadta bakait. Kalau aku mendapati sebab alasanmu, pasti aku akan ikut menangis. Wa in lam ajid sabakaitu li bukaikum. Kalau aku tidak menemukan alasan yang pas untuk ikut-ikut menangis, saya akan pura-pura menangis itu. Saking isinya Umar bin Khattab. Nah, tapi Rasulullah kemudian mengatakan, "Anti lilladzi 'arada 'ala ashabika min akhdihimul fida." Aku menangis wahai Umar karena keputusan kami berdua yang salah. Allah SWT menegur saya dalam surat Al-Anfal ayat ke-67. Allah berfirman, "Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardh turiduna 'arada dunya wallahu yuridul akhirah." Tidak layak, tidak pantas bagi seorang nabi mengambil seorang tawanan kemudian ditebus sebelum Allah SWT menguatkan, mengkokohkan Islam, mengokohkan agamanya di atas muka bumi. Turiduna 'arada dunya. Kamu wahai Muhammad menginginkan dunia, menginginkan harta. Wallahu yuridul akhirah. Sedangkan Allah menginginkan pahala akhirat. Wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa dan Allah Maha bijaksana. Dari sinilah salah satu kisah ini
Umar bin Khattab dijuluki rajulun mulham, seorang laki-laki yang mendapatkan ilham langsung dari Allah SWT. Seringkali pendapatnya Umar bin Khattab itu sesuai dengan pendapatnya Allah SWT. Makanya dijuluki rajulun mulham. Baik. Kemudian ada beberapa tawanan yang bebas dengan cara tidak ditebus. Di antara tawanan perang Badar yang dibebaskan oleh Rasulullah adalah Abu Izzah Al-Jumahi, yang dibebaskan tanpa tebusan karena mengaku miskin dan memiliki anak-anak perempuan yang harus ditanggung yang jumlahnya 7. Gak mungkin anak-anak perempuan ini datang ke Madinah menebus, dan dia miskin, miskin punya tanggungan banyak dan lalu perang bisa merepoti ya. Kemudian dia berjanji, ya Rasulullah, bebaskan saya dan saya tidak akan ikut berperang bersama orang-orang Quraisy. Abu Izzah Al-Jumahi dibebaskan oleh Nabi, free, gratis, dibebaskan karena kasihan punya tanggungan anak perempuan 7. Ketika perang Uhud, ternyata Abu Izzah Al-Jumahi ini ikut di perang Uhud dan tertawan lagi, dusta. Kemudian mengatakan dengan perkataan yang sama, saya punya anak perempuan banyak dan saya tidak akan ikut bersama orang Quraisy menyerangmu lagi. Maka kata Rasulullah, la yuldagul mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Yang kita dengar hadisnya, seorang mukmin tidak layak dan tidak pantas untuk masuk di lubang yang sama 2 kali. Yang bisa masuk lubang yang sama 2 kali, yang melakukan kesalahan 2 kali di tempat yang sama, 2 kali yang sama, itu adalah keledai. Keledai itu katanya, saya nggak pernah megang keledai. Katanya kalau jatuh di tempat itu di lubang, besoknya dia jatuh lagi di situ. Saking bodohnya keledai. Maka orang-orang Arab punya kebiasaan ketika mendapati seseorang yang bodoh dijuluki dengan apa? Himar. Himar itu halal, boleh dimakan, tapi punya sifat apa? Buruk. Beda dengan anjing, haram. Dia tapi disebutkan punya sifat baik, gampang diajari. Bahkan anjing yang ketika punya pemburu muslim berburu, kemudian anjingnya sudah diajari, nyari hasil buruannya, digigit, kena gigitan anjing, tetap hewan buruan itu halal. Kenapa? Karena anjingnya berilmu. Anjingnya muallimin, anjingnya muallim, anjingnya sudah diajari. Baik. Kemudian juga ada 3, ada yang lain, Muttalib ibn Hamqab, ada Soifi ibn Abi Rifa'ah. Juga salah satu yang sudah kami sebutkan di pertemuan yang sebelumnya ada Al-As ibn Rabi'. Abdul As, suaminya Zainab. Suaminya Zainab binti Rasulullah, yang ketika ikut perang kemudian tertawan oleh Nabi, mantunya Nabi Muhammad. Ada di luar, belum kan? Masih lama kan? Baik, mantunya Rasulullah itu ditawan. Hidup beberapa hari di Madinah melihat bagaimana akhlak para sahabat. Rasulullah berpesan ketika sudah sampai Madinah itu, kemudian tawaran itu disebar di rumah-rumah para sahabat. Kemudian Rasulullah berpesan, berbuat baiklah kepada tawanan. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Menyerahkan khubus, roti itu kepada tawanan. Dan sahabat-sahabat itu waktu itu masih miskin sekali, makannya hanya kurma. Makannya hanya kurma saja. Ibaratnya tawanan makan nasi padang, yang menawan hanya makan nasi jagung 5 ribuan. Kok kamu cuma makan nasi jagung? Ya, ini perintah Rasulullah untuk berbuat baik kepada kalian. Gak ada yang dianggap, gak ada yang dipukuli, gak ada yang dipaksa ngaku, gak ada. Semua dilakukan sebaik mungkin. Sebagaimana tawanan-tawanan kaum muslimin Palestina hari ini, serahkan kembali ke orang-orang Yahudi dalam kondisi senyum lebar. Beda dengan kondisi kaum muslimin yang kembali kepada keluarganya. Orang Palestina Gaza dalam kondisi ada yang gila, ada yang kurus, ada yang pandangannya kosong, ada yang mengaku dilecehkan, dan banyak lagi orang. Baik.
Sementara sebagian tawanan lainnya yang tidak mampu membayar harta dibebaskan dengan syarat mengajarkan baca tulis kepada anak-anak kaum muslimin di Madinah sebagai pengganti tebusan. Abul As itu kenapa Rasulullah membebaskan? Karena Zainab mengirim utusan dengan membawa kalung pemberian ibunya, Khadijah bintu Khuwailid. Jadi Abul As tersentuh tentu hatinya, sudah ditawan, diperlakukan baik, melihat kondisi kaum muslimin di Madinah. Kemudian Zainab mengirim kalung pemberian ibunya dulu untuk menebus. Rasulullah ketika melihat pun terenyuh. Ini kan kalungnya Khadijah, ingat kepada Khadijah. Kemudian berkata kepada para sahabat, kalau kalian mau sahabat-sahabatku, bebaskanlah Abul As ini dan biarlah dia kembali ke Makkah. Dari situlah kemudian Abul As masuk Islam, balik ke Makkah hanya sekedar mengembalikan barang-barang titipan dan tanggungannya orang-orang Makkah. Kemudian mengucapkan di depan Ka'bah dengan lantang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hijrah bersama Zainab ke Madinah. Dari sini banyak bisa diambil pelajaran hukum-hukum syariat. Bahwasanya waktu itu ketika ada ketika ada sahabiah yang masuk Islam sedangkan suaminya belum masuk Islam, itu tidak serta-merta menjadikan mereka cerai. Ditunggu dulu sampai barangkali mendapatkan hidayah, kemudian kembali dan tanpa perlu dinikahkan ulang. Sebagaimana yang terjadi kepada Abul As, suaminya Zainab binti Rasulullah SAW. Baik. Berbeda dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan itu adalah bisnismennya orang-orang Quraisy, termasuk salah satu orang yang terkaya di Makkah. Dia tidak mau, sudah kalah, hina dengan kekalahan itu, kemudian harus menebus, keluar uang lagi, tidak mau. Abu Sufyan apa yang dilakukan? Menyalahi peraturan yang ada. Dia tawan salah satu sahabat yang sedang umroh, Sa'ad bin Nu'man, yang itu menyalahi perintah. Orang-orang Quraisy pun mengingkari. Gak boleh wahai Abu Sufyan, kalau kamu tawan ini nanti tidak ada orang yang umroh lagi, bagaimana? Ini dari orang-orang umroh ini kita juga ngambil untung, wisatawan religi, untungnya banyak sekali orang-orang Arab ini. Menyewakan hotelnya, kemudian mereka punya peraturan orang yang umroh ataupun haji tidak boleh memakai pakaian yang dibawa dari negara asalnya, nggak boleh, harus beli di Makkah dan harganya dinaikkan berkali-kali lipat, mahal luar biasa. Nah itu ladang basahnya orang-orang Quraisy. Nanti kamu wahai Sufyan, kalau kamu tangkap ini kemudian tawan ini, bagaimana kalau tidak ada yang wisata religi lagi ke sini? Tapi Abu Sufyan tidak mengindahkan peraturan itu, tetap menawar Norman dan kemudian menawarkan pertukaran, sehingga Amr bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan ini dibebaskan oleh kaum muslimin, dan Sa'ad bin Nu'man dibebaskan oleh orang-orang Quraisy. Baik. Setelah itu Rasulullah pulang ke Madinah hanya berjarak 7 hari. Terdapat kabar Bani Sulaim mulai menyiapkan pasukan untuk menyerang Nabi Muhammad. Perang Ghazwah, perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad, terjadi tidak lama setelah kemenangan perang Badar, tepatnya pada tahun 2 Hijriah. Rasulullah SAW memperoleh informasi bahwa kabilah Bani Sulaim sedang mengumpulkan kekuatan di daerah Qud, sebuah sumber air yang berada di wilayah Hijaz dan berpotensi mengancam ketenangan dan keamanan Madinah. Karena itu, beliau Rasulullah memimpin sekitar 200 sahabat menuju lokasi Bani Sulaim di mana tadi? Di mata air. Namun ketika pasukan muslim tiba, Bani Sulaim ini telah melarikan diri sehingga tidak terjadi peperangan pertempuran. Maka kaum muslimin kemudian menguasai beberapa harta dan hewan ternak yang ditinggalkan lalu kembali ke Madinah. Harta rampasan itu namanya al-fai.
bukan ghanimah. Kalau ghanimah itu adalah harta rampasan yang didapatkan dari hasil peperangan. Kalau tidak terjadi peperangan namanya al-fai'. Bedanya apa? Bedanya nanti dalam pembagian. Cara baginya berbeda. Terjadi juga perang Sawik, Ghazwah As-Sawik, terjadi pada tahun 2 Hijriah setelah perang Badar. Peristiwa ini bermula ketika Abu Sufyan bin Harb bernadar. Nadarnya apa? Saya tidak akan mandi janabah setelah menggauli istri Hindun binti Utbah, istrinya. Saya tidak akan mandi janabah setelah menggauli istri saya, kecuali saya sudah menyerang dan membunuh orang Madinah. Akhirnya berangkat Abu Sufyan untuk memenuhi nadarnya itu. Ia kemudian datang bersama sejumlah kecil pasukan Quraisy dan menyerang daerah pinggiran Madinah, membunuh 2 orang muslim dari kalangan Ansar serta membakar sebagian kebun kurma. Setelah menerima kabar tersebut, Rasulullah SAW segera memimpin pasukan untuk mengejar mereka, kelompoknya Abu Sufyan. Karena takut tertangkap, Abu Sufyan dan pasukannya melarikan diri dengan tergesa-gesa sambil membuang kantong-kantong sawik. Sawik itu adalah makanan bekal yang terbuat dari tepung, kemudian dikasih air ataupun susu, kemudian dimakan langsung. Saya dulu ketika mondok, bekal untuk rehlah itu tepung, beras, dikasih susu, kemudian dikocok, kemudian diminum. Terjadi juga peristiwa Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini adalah kejadian karena beberapa hal. Bani Qainuqa itu adalah kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Ada 3, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan satu lagi nanti dibahas ketika perang Ahzab. Kabilah Yahudi Bani Qainuqa ini melanggar perjanjian dengan Rasulullah SAW dan menunjukkan permusuhan terhadap kaum muslimin. Puncaknya, seorang muslimah diganggu di pasar mereka hingga auratnya tersingkap. Yang mengganggu adalah penjual emas. Muslimah ini datang ke pasar Bani Qainuqa untuk menjual perhiasan, diganggu, digoda, karena kemudian nggak mau orang Yahudi ini mengkaitkan besi yang tajam seperti kain di pakaiannya ataupun di kerudungnya muslimah ini, sehingga ketika berjalan tersingkap. Maka dikabarkan kepada salah satu sahabat yang ada di kabilah Bani Qainuqa itu. Dia tidak terima dan secara spontanitas langsung membunuh penjual emas itu. Akhirnya dia dikeroyok rame-rame oleh orang-orang Yahudi dan dia pun juga ikut wafat radhiyallahu anhu. Perempuan ini tadi kemudian kembali ke Madinah mengabarkan kisah aslinya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengumpulkan pasukan kaum muslimin, kemudian membalas sehingga terjadi keributan, sehingga Rasulullah mengepung Bani Qainuqa selama 15 hari. Bani Qainuqa itu adalah kota di dalam kota. Kalau di Indonesia sekarang pik, pantai udah kapuk. Nah, kota di dalam kota. Ini lama-lama itu jadi Singapura kedua. Singapura itu katanya dulu kan Malaysia, kemudian mendirikan kota di dalam kota, punya aturan sendiri, punya polisi sendiri, punya satpam sendiri. Nah, pajaknya beda di sana, walaupun bangunannya mahal-mahal, kendaraannya mahal-mahal, bayar pajaknya murah, sehingga terpisah itu. Hari ini ada sama seperti Bani Qainuqa, itu adalah kota di dalam kota. Di dalamnya sudah ada sumur, ada pasar, kemudian dikelilingi benteng tepatnya. Rasulullah ketika menyerang mengepung Bani Qainuqa selama 15 hari. Dan mereka aman-aman saja. Jangankan 15 hari, jangankan 1 bulan, mereka bisa tahan di dalam tempat itu 1 tahun, bahkan ulama menyebutkan aman. Rasulullah 15 hari menyerang, menghisar, mengepung mereka 15 hari. Tapi Allah SWT punya mukjizat kepada Nabi. Wa nusirtu bil-ru'bi masirata syahr. Salah satu mukjizatnya Nabi yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya
itu adalah ditolaknya Nabi Muhammad dengan diberikan rasa takut kepada dada-dada kaum musuh, kepada musuh-musuh Nabi Muhammad. Perjalanan selama 1 bulan, Nabi Muhammad masih di sini berjalan ke Jakarta misalnya, selama perjalanan 1 bulan, orang di Jakarta sudah ganggu. Ini 15 hari ada di depan benteng. Akhirnya mereka menyerah. Dan keputusannya harusnya ada sekitar 700 kakak. Harusnya keputusannya untuk dipenggal semua. Mereka ini karena menyelisih peraturan ular. Kalau ada di situ, mereka akan senantiasa mencelakai dan berbahaya. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul waktu itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, mereka itu adalah partner bisnisku, halis, partner bisnis. Saya investasi di tempat mereka ini segini, saya investasi segini, saya. Kalau kamu bunuh, bagaimana dengan bisnis saya? Akhirnya apa keputusannya? Rasulullah berpaling. Umar bin Khattab sudah semeremut gemas ingin menyelesaikan, tapi ditahan oleh Rasulullah SAW. Wahai Umar, bagaimana nanti orang-orang di luar sana mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya? Akhirnya keputusannya orang-orang Yahudi ini diusir, kemudian bergabung dengan Bani Quraidah, yang nanti ketika perang Ahzab mereka pun juga ikut dibunuh. Sama, tidak ada yang menerima orang-orang Yahudi di tempat manapun akan membuat makan. Ya, yang mau mana waktu itu yang mau kaum muslimin Palestina, sehingga hari ini pun menjadi ular. Baik. Atas permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka tidak dihukum mati, tetapi diperintahkan meninggalkan Madinah beserta keluarga mereka, sementara harta dan senjata mereka ditinggalkan. Terjadi juga perang di Amr, Ghazwah di Amr, terjadi pada tahun 3 Hijriah, ketika Rasulullah SAW mendapat kabar bahwa kabilah Bani Tha'labah dan Bani Muharib dari Ghafar sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang Madinah. Rasulullah SAW kemudian memimpin sekitar 450 sahabat menuju daerah di Amr untuk menghadapi ancaman tersebut. Namun ketika pasukan Muslim tiba, musuh sudah tercerai-berai, belum perang sudah lari. Kemudian melarikan diri ke pegunungan sehingga tidak terjadi pertempuran. Dalam perjalanan ini juga terjadi kisah terkenal. Rasulullah ketika istirahat di tendanya, para sahabat lengah, masuk Du'thur bin Al-Haris yang mencoba membunuh Rasulullah SAW. Dan Du'thur ini adalah orang, salah satu pasukan Kopassusnya orang-orang Ghatafan. Pasukan khususnya sudah bawa pedang, diletakkan di depan lehernya Nabi Muhammad. Kemudian mengatakan Rasulullah masih tidur, dan bangun kemudian mendapati Du'thur menghunus pedang dan bertanya, wahai Muhammad, sekarang siapa yang akan melindungimu dari pedang? Pasukan khusus sudah bawa pedang berada di depan leher, tinggal sir gitu ya. Sudah meninggal Nabi, sudah selesai, kita mungkin tidak kenal lagi Islam. Tapi Rasulullah SAW menjawab, Allah. Jawabannya ringkas, Allah yang akan melindungi. Seketika itu juga Du'thur kemudian mundur dan jatuh, dan Rasulullah mengambil pedangnya kemudian menghunuskan balik. Kalau sekarang siapa yang akan melindungi poin itu? Gak ada. Damai yang melindungi itu adalah perdamaian. Dan Rasulullah, bayangkan, Rasulullah waktu itu memaafkan. Dan ini menjadi sebab keislaman banyak orang. Ketika Du'thur pulang cerita, kami ini adalah pasukan khusus, kita didik kamu lama di sini, kami biayai, pakai uang rakyat, hanya tinggal goyangkan saja kemudian tidak mampu. Yang itu kemudian menjadi sepertinya kita tidak mungkin bisa mengalahkan Muhammad. Kita sudah punya pasukan khusus, kita sudah punya kesempatan untuk membunuh dia, tinggal selangkah lagi, bahkan lebih dekat daripada orang-orang Quraisy membunuhnya, tapi tetap nggak bisa.
sudah menjadi bukti bahwasanya Muhammad tidak mungkin bisa dikalahkan. Baik. Kemudian juga terjadi perang Al-Furuq, terkenal dengan perang Bahrain, terjadi pada bulan Rabiul Akhir tahun 3 Hijriah. Rasulullah SAW memimpin sekitar 300 sahabat menuju daerah Bahrain yang berada di wilayah Al-Furuq setelah mendapat informasi bahwa sebagian kabilah Arab sedang menghimpun kekuatan yang dapat mengancam Madinah. Ketika pasukan Muslim tiba di sana, tidak terjadi pertempuran karena pihak musuh telah berpencar dan menghindari konfrontasi. Rasulullah SAW tinggal di daerah tersebut beberapa waktu, kemudian kembali tanpa terjadi peperangan. Dan yang terakhir, sebelum perang Uhud terjadi, Rasulullah mengutus Sariyah Al-Qaradah, Sariyahnya Zaid bin Haris ke Al-Qaradah. Terjadi pada tahun 3 Hijriah. Rasulullah SAW mengutus Zaid bin Harisah bersama sekitar 100 pasukan untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan melewati jalur Irak guna menghindari pengawasan kaum muslimin di jalur yang biasanya terjadi diawasi dan bocor ke tempat. Pasukan muslimin berhasil menyergap kafilah tersebut di daerah Al-Qaradah, menguasai barang dagangan yang sangat besar nilainya, sementara sebagian besar anggota kafilah melarikan diri. Di antara yang tertawan terdapat Furat bin Hayyan yang kemudian masuk Islam, dan operasi ini semakin melemahkan kekuatan ekonomi Quraisy Makkah dan menunjukkan bahwa jalur perdagangan mereka tidak lagi aman setelah permusuhan yang terus mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Ibaratnya Iran hari ini memboikot jalur apa itu namanya? Teluk Hormuz, sehingga perdagangan minyak terganggu, jadi mahal sekali. Jadi kalau di sini yang mahal apa? Pertamina Dek 28.000 yang subsidinya banding cuma 7.000 atau 6.000. Solar biasa berapa? Jauh sekali. Nah, barakallahu fikum, ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi sebelum perang Uhud dan setelah perang Badar. Terjadi peperangan-peperangan yang konfrontasi, tapi kemudian tidak sampai terjadi perang, sampai kemudian benar-benar terjadi perang. Jadi ada mukaddimah sebelum terjadi perang Uhud. Dan orang-orang Quraisy punya azam kuat, kita harus menyerah Madinah. Ya, baik. Semoga bermanfaat dan menjadikan saqafah ilmiah kita terhadap ilmu sirah bertambah, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang dilalui oleh Nabi Muhammad, bagaimana cara bersikap yang paling penting, mengetahui bagaimana cara bersikapnya Nabi dan para sahabat ketika menghadapi masalah, karena sesungguhnya at-tarikhu yu'idu nafsuh. Masalah kemarin, masalah dulu adalah masalah kita hari ini. Para sahabat, para anbiya dan mursalin sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyikapi masalah-masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.